Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukur, guru sosiologi SMA Negeri 16 Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait pemecahan masalah pembelajaran siswa yang dihadapi ketika saya memberikan pelajaran sosiologi di biodata saya. Kemudian ini latar belakangnya. Dalam pelaksanaan pendidikan selalu muncul berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti motivasi belajar, capaian hasil belajar, atau juga pemahaman materi antar siswa yang tidak merata, atau adanya ketimpangan antara siswa satu dengan yang lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memecahkan masalah terkait ketimpangan antar siswa dalam memahami sosiologi. Ini tahapannya. Pertama, deskripsi masalah, kemudian yang kedua akar masalah, selanjutnya alternatif solusi, keempat hasil pemecahan masalah, dan yang kelima sumber rujukan solusi. Bagian yang pertama, deskripsi masalah. Hasil penilaian akhir semester 2 menunjukkan hasil capaian belajar yang sangat timpang antar siswa. Jadi ada beberapa siswa yang mendapatkan nilai bagus, namun di sisi lain masih banyak yang mendapatkan nilai jauh ya dari target atau kecil. Hal ini tentu menjadi perhatian sangat ya bagi saya sebagai guru sosiologi. Padahal semua materi sudah diberikan. Kemudian semua siswa juga diberikan kesempatan dan metode yang sama dalam belajar, tapi hasilnya masih jauh ya atau mengalami. Kemudian yang kedua, terkait akar masalah. Setelah saya berkonsultasi dengan atasan, kemudian berdiskusi dengan beberapa guru yang lain, masalah ketimpangan ini dikarenakan tidak adanya pemetaan terhadap kemampuan dan minat peserta didik di awal pembelajaran. Ini memang saya tidak lakukan ya, sehingga muncul ketimpangan ini. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, terkait alternatif solusi, terdapat beberapa alternatif solusi untuk dapat memetakan kemampuan dan minat belajar peserta didik yang bisa dilakukan diantaranya. Jadi saya memberikan 3 alternatif solusi. Yang pertama, memetakan siswa dengan pemberian pretest terkait materi. Kedua, memetakan siswa dengan berlatar belakang nilai semester lalu. Jadi nilai semester lalu dibuat untuk memetakan. Kemudian yang ketiga, memberikan asesmen diagnostik di awal semester. Ini alternatif solusi yang saya temukan baru. Kemudian selanjutnya, setelah saya mengikuti IHT yang dilaksanakan pihak sekolah di awal tahun ajaran baru, dijelaskan bahwa dalam memetakan peserta didik perlu dilakukan asesmen untuk dapat memahami karakter dan gaya belajar masing-masing siswa. Sehingga dari ketiga alternatif di atas, saya memilih menggunakan asesmen diagnostik sebagai alat untuk memetakan peserta didik. Keempat, hasil pemecahan masalahnya. Di awal tahun ajaran baru, saya membuat asesmen diagnostik yang terdiri dari 30 pertanyaan dan telah diisi oleh siswa di beberapa kelas. Untuk hasil dari asesmen tersebut telah saya buat diagram batang untuk memudahkan analisis pemetaan berikut. Ini adalah diagram batang dari beberapa pertanyaan. Dari 30 pertanyaan memang tidak saya tampilkan semua, dan 16 pertanyaan yang saya tampilkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kunci. Ini pertanyaan yang pertama, saya senang belajar mata pelajaran sosiologi, mayoritas menjawab sesuai, artinya mereka senang belajar sosiologi. Kemudian yang kedua, saya selalu mengajarkan tugas-tugas sosiologi dengan senang hati. Ini sangat variasi ya, tapi dari tabel ini saya bisa mengatakan masih banyak sekali anak yang tidak suka mengerjakan tugas sosiologi. Kemudian yang ketiga, saya senang ketika mendapat nilai bagus ya, hampir semuanya berkeinginan untuk mendapatkan nilai bagus, hanya sedikit yang sedang, yang ragu-ragu. Kemudian yang selanjutnya, saya memahami setiap materi yang diberikan oleh guru dalam pelajaran sosiologi. Nah, ini benar menjadi masalah terbesar saya karena mayoritas tidak memahami ternyata. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, sejauh ini tugas yang diberikan oleh guru membuat saya bosan karena terlalu monoton. Ini banyak sekali yang menjawab sesuai, berarti pembelajarannya saya lakukan dianggap monoton. Kemudian selanjutnya, saya senang untuk menyelesaikan tugas dengan diberikan kebebasan mengeksplorasi. Semua menjawab sesuai, mayoritas ya sangat sesuai. Kemudian yang tidak sesuai itu hanya sedikit. Berarti mereka berkeinginan untuk diberikan kebebasan dalam mengerjakan tugas.
Kemudian selanjutnya, saya menginginkan perubahan gaya belajar dan tugas yang bervariasi. Ini jawabannya juga variasi, tapi kesimpulannya mereka sesuai, artinya mereka pengen pembelajarannya itu lebih bervariasi lagi. Kemudian selanjutnya, saya menginginkan belajar sosiologi dengan metode kekinian atau menggunakan teknologi. Begitu dalam mengerjakan tugas, hampir semua menjawab sesuai. Artinya mereka sangat ingin mengerjakan tugas sosiologi dengan teknologi. Selanjutnya, nah ini, bermain media sosial membuat saya merasa tidak jenuh dan bisa menghabiskan waktu. Karena tadi ada pertanyaan teknologi, saya mengaitkan dengan media sosial. Dan hasil dari pertanyaan ini, mayoritas juga menjawab sesuai. Jadi mereka menginginkan media sosial sebagai media pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, saya senang mengupload atau memposting mungkin kegiatan saya ke dalam media sosial atau medsos. Ini variasi meskipun tidak semua menjawab sesuai, tapi mayoritas juga mengaku menggunakan media sosial sebagai unjuk ya aktivitas memposting. Kemudian selanjutnya, saya menginginkan belajar dengan memanfaatkan media sosial. Nah ini pertanyaan yang sangat kunci. Saya menginginkan belajar dengan memanfaatkan media sosial agar tidak jenuh dan menyenangkan. Ini variatif, tapi mayoritas juga menginginkan media sosial sebagai alternatif belajar. Kemudian yang pertanyaan terakhir yang saya sajikan, saya menginginkan belajar dengan memanfaatkan media sosial agar tidak jenuh dan menyenangkan. Mayoritas menginginkan. Jadi mereka dapat saya simpulkan, anak-anak menginginkan menggunakan media sosial sebagai media dari pembelajaran ke depan. Selanjutnya, kesimpulan dari data asesmen dari diagram yang saya sajikan di atas. Terkait hasil asesmen diagnostik, dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta didik menginginkan perubahan dalam belajar. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan media sosial sebagai media belajar dan pengerjaan tugas. Hal ini dianggap peserta didik dapat dengan menyenangkan, artinya dapat belajar dengan menyenangkan. Selain itu juga dapat memetakan minat belajar bagi didik. Itulah alternatif solusinya. Kemudian selanjutnya sumber rujukan solusinya. Solusi ini saya dapatkan dari beberapa sumber, yaitu pertama diskusi dengan rekan sejawat khususnya MGMP Sosiologi di lingkup sekolah, kedua konsultasi dengan kepala sekolah, yang ketiga mengikuti HT yang dilakukan pihak sekolah. Itu adalah sumber yang saya lakukan sehingga saya dapat menemukan beberapa alternatif solusi. Akhirnya mengerucut pada satu alternatif yaitu melakukan asesmen diagnostik. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemecahan masalah dan tadi ada beberapa alternatif solusi yang saya tawarkan. Terima kasih, mudah-mudahan kedepannya saya bisa menampilkan video lagi terkait pemecahan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Wabillahi